Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Virgo Pov. Gue murni cuma mau bercanda pas nyuruh dia manggil sayang. Tapi siapa sangka kalau itu bikin Rara terdiam memandangi muka gue. Sayang, gawat, jangan-jangan dia ngira gue serius lagi. Rara aduin papa ya, Om Igo genit nih sama Rara. Rara nekat ngeluarin handphone dari saku seragamnya. Bocah, cuma bercanda, lagian geli juga gue kalau dipanggil sayangnya sama lo. Rara ngedorong balik handphone ke sakunya. Awas ya diulangin, nanti Rara aduin beneran nih. Iya, enggak, kita lanjut jalan menuju kamar. Sampai di depan pintu, Rara merebut tas dan bolanya dari tangan gue. Mana mukanya kayak merah gitu. Om, serius mau Rara panggil apa? Entar Rara kena omel lagi loh. Gue diem ngacangin dia. Rara yang gregetan datang nyubit perut gue. Ais, apa sih Ra? Gue kaget pas muka dia udah di depan dada gue. Buset, dekat bener. Dia mengangkat wajahnya. Mau dipanggil apa Sebenarnya apa aja yang bikin Rara nyaman? Om, Rara panggil A aja ya. Kan Om orang Sunda tuh. Gue senyum tanda setuju, gak buruk juga kok dipanggil A. Tapi biasanya cuma keluarga gue yang manggil gitu. Lah tapi kan Rara juga udah jadi keluarga gue. Udah Rara mandi dulu sana, bau terasi tahu, ledek gue. Rara yang gak terima langsung ikutan cium badannya, terus cium keteknya juga. Enggak tuh, Om kali yang hidungnya ketempelan Rara memegangi bibirnya. Belum terbiasa manggil sih. Gak apa-apa ya. Iya. Lagian bercanda kok, gue ngambilin handuk terus ngedorong pundak dia ke dalam kamar mandi. Kalau nggak gini kebiasaan bocahnya main handphone dulu. Gue duduk main Instagram sambil nunggu Rara kelar mandi. Baru juga mau ngelike video cewek joget uget-uget yang muncul di feed gue, si bocah malah teriak dari dalam kamar mandi. Om Igo, tolongin Rara dong. Gue menaruh handphone gue dengan malas. Apaan lagi sih nih bocah? Gue berjalan ke depan pintu kamar mandi, biar kedengaran jelas dia mau minta apa. Mau minta apaan lagi sih lo tuyul? Yaelah gak ikhlas banget kayaknya. Tenang aja Rara, gak minta dibangunin 1000 candi dalam semalam kok. Ya terus apa? Kenapa cuma diam? Buruan. Rara tiba-tiba dapet, Om. Dapet apaan? Uang kaget. Rara membuka pelan pintu, kepalanya mencuat keluar. Mukanya kelihatan nahan malu pas mau ngomong. Om, tolong ambilin pembalut di tas Rara dong, lagi dapet. Tapi yang ada sayapnya ya. Seumur-umur gak pernah gue disuruh ngambilin pembalut. Mantan-mantan gue aja gak gini. Gue tahu banget Rara berusaha nahan malu pas dia minta itu. Karenanya, gue gak mau kelihatan malu juga. Biar apa sih pakai sayap, emang mau terbang kemana sih? Karena gue bercanda, dia balik ngomong lancar lagi. Mau terbang ke kayangan sama Mimi Peri, udah lama banget. Gue ngubek-ngubek tas dia, ternyata emang ada lebih dari satu pembalut. Karena gue bergelut di bidang kesehatan, gue udah gak awam lagi dengan hal beginian. Gue ketuk pintu kamar mandi. Dia buka sedikit pintu kemudian ngulurin tangannya keluar. Nih, makasih, Om. Biasa kalau papa yang Rara suruh beliin, papa malah beli semua jenis pembalut, curhatnya tanpa gue minta. Papa Rara kebanyakan duit kali. Tapi uang jajan Rara ditakar-takar. Ya udah sana masuk lagi. Kelakuan Rara gak berhenti sampai di situ. Mana dia keluar kamar mandi cuma pakai handuk. Udah gitu dengan santainya dia pakai branya di kamar yang jelas-jelas di situ ada gue yang duduk main handphone. Ya emang sih dia pas pakai masih ketutup handuk juga. Cuma hey, gue masih di sini. Ra,
kok pakainya di sini sih? Kan ada gue. Gue menegur biar dia gak ngulangin lagi. Gimana pun kan dia udah gadis dan gue laki-laki dewasa. Gak bisa sesantai itulah. Idih, kan situ sendiri yang bilang gak bakal nafsu, ya udah gak apa-apa dong berarti. Katanya gak mungkin tergoda. Rara mengulangi kalimat gue. Ya, iya sih. Masalahnya gue mantan player, Ra, lo udah makan malam? Udah ya tadi makan seblak. Udah sih. Masih lapar gak? Rara yang asik main games di handphonenya, dalam hitungan detik langsung ngebuang handphone ke kasur. Jangan ditanya itu mah. Tapi Rara takut buat turun makan malam. Gue paham situasi dia. Lagian gue emang gak mau ajak dia makan bareng di bawah. Gue ambil jaket gue terus pakein itu ke Rara. Lucu banget lebih gede jaket dari orangnya. Kita cari makan di luar yuk, Ra. Ajak gue di saat narik resleting jaket. Rara full senyum. Dia ngangguk-nganggukin kepalanya. Gemes. Dia tuh gak pernah berubah dari kecil dulu. Kapanpun gue iming-imingi makanan pasti auto iya aja. Hal ini juga yang bikin Rara lebih sering dititipin ke gue soalnya pulang-pulang perut dia kenyang. Emang Bagas gak mau susah. Gue buka pintu lebih dulu, ngintip buat ngecek situasi di luar. Setelah gue rasa aman, gue memegang tangan Rara terus jalan diam-diam. Kita ngendap-ngendap ke garasi. Saking niatnya gak mau ketahuan keluarga gue, kita dorong motor Vespa gue sampai ngelewatin beberapa rumah tetangga. Setelah aman gue baru nyalain motor. Udah? Tanya gue ke Rara yang duduk di belakang gue. Udah dong, ready. Rara mengangkat tinggi-tinggi tangannya yang mengepal. Go. Kita keliling nyari makanan di sekitar pinggiran jalan. Tanpa gue minta pun tangan Rara sejak awal udah meluk perut gue dari belakang. Jadi ingat dulu kita juga kayak gini, waktu itu gue masih kuliah sementara dia masih bocil banget. Kalau Bagas gak bisa antar jemput dia, gue yang bakal dateng. Mana gue udah kayak bapaknya yang nunggu sama orang tua lain di gerbang taman kanak-kanak. Diinget-inget lucu juga, kok bisa anak kecil yang dulu gue gendong dan gandeng tangannya kemana-mana sekarang malah jadi istri gue. Motor gue menepi di pinggir jalan yang cukup ramai. Tempat ini terkenal sama nasi kucingnya yang murah tapi mantul. Kita berdua duduk lesehan di atas terpal yang digelar sebagai alas duduk. Sambil nunggu pesanan nasi kita datang, kita juga jajan yang lain. Emang gak apa-apa om kalau dokter makan sembarangan gini. Gue nyengir lah. Dokter juga manusia, Ra. Lo kata kita kalau di rumah sakit makan yang bergizi. Kita juga nyeduh mie instan. Gue perhatiin dia yang lahap makan cireng. Enak. Rara senang gak? Hal yang selalu gue tanyain ke dia kalau lagi gue jajanin. Rara mengangguk. Senenglah gratisan. Seneng mana dijajanin sama gue atau temen lo yang beliin seblak itu. Mulut gue astagfirullah. Dalam rangka apa gue tiba-tiba nanya ini? Rara berhenti ngunyah. Dia natap gue. Kayaknya sih lebih enak sama Om Igo deh. Tapi kalau dibeliin jajanan lain lagi ya hehe. Emang dasarnya aja lo yang pengen morotin gue. Sekitar jam 10 malam kita baru selesai kulineran. Emang agak malam berhubung besok dia juga gak masuk sekolah. Ra, besok ke tempat papa yo. Ih, om mau pulangin Rara ya? Enggak kok, enggak. Cuma mau berkunjung aja. Oh alah, kirain. Jangan kayak gitu ya, om. Pas dengerin suara dia melas gitu, bibir gue auto senyum. Mana dia meluk gue erat banget kayak takut dipulangin beneran. Kita sekeluarga duduk di ruang makan mau sarapan. Gue lirik Rara yang udah nambah makanan. Heran ya gue tadi di kamar katanya dia malu dan gak nafsu makan karena abis diomelin nyokap semalam. Tapi apaan nih? Kayaknya dia nafsu makan aja. Nyokap udah kesel aja ngeliat dia. Cuma ya Rara masa bodoh. Ada bagusnya juga punya istri kayak Rara, gak gampang makan hati. Dara gimana hasil tes kamu sayang? Apa kata dokter?
Nyokap gue memulai obrolan dengan kakak ipar gue. Emang udah beberapa bulan ini Kak Dara ikutan program kehamilan yang memperbesar kemungkinan mereka punya anak. Kak Dara langsung tersenyum senang. Alhamdulillah Ma, kata dokter ada kemungkinan besar aku masih bisa kasih mama cucu. Nyokap gue tersenyum senang, udah lama gue gak lihat dia senyum lepas gini. Bagus deh, emang cuma kamu harapan mama saat ini. Gak ada lagi yang bisa mama harapin. Di luar dugaan gue, Rara malah buka suara, omongan dia bikin gue gak ngangka aja gitu. Kok gak ada yang bisa diharapin lagi Ma? Kan masih ada Rara menantu mama, Rara masih muda juga, kalau mama mau dan ngebet banget punya cucu, Rara bisa kok bikin sekarang juga cucu yang lucu-lucu buat mama, ya gak ah? Rara nyenggol lengan gue. Gue belum siap buat jawab karena omongan dia emang gak masuk akal. Setelah ngomong gitu sama nyokap gue, Rara menaruh sendok dan garpunya, dia kemudian bangkit berdiri dari tempat duduknya. Makasih ya sarapannya, Rara mau balik kamar. Nyokap gue gak mau tinggal diam. Mau ngapain kamu hari libur gini ngamar kerjanya? Rara lirik gue sekilas kemudian tersenyum penuh kemenangan. Tanda sebentar lagi dia yang akan menang war lawan nyokap gue. Mau bikin cucu yang lucu buat mama, entar nyusul ya ke atas, langsung aja gaskan. Gila nih bocah berani banget. Gue sampai keselak makanan. Kakak sama bokap udah gak nahan tawa lagi, mereka berdua udah ketawa keras. Seakan gak peduli sama nyokap yang udah kesel minta ampun. Gue geleng-geleng kepala. Gak usah tes DNA untuk buktiin kalau dia anaknya Bagas. Cara ngomong dia yang gak ada takutnya persis kayak Bagas pas muda. Bocah Savage. Sesuai janji gue semalam, gue hari ini nganterin dia ke rumah Bagas. Tapi emang hari apes itu gak terduga dalam kalender gue. Kalau gue tahu Bagas ngundang Ilham sama Damar beserta istri mereka ke rumahnya hari ini, ogah gue bawa diri gue ke sini. Karena lo pada tahu kenapa. Abis gue di roasting. Sementara Rara ngintilin mamanya di dapur, gue harus duduk bareng Bagas, Ilham, Damar di ruang tamu. Padahal gue tadi udah ngeles bilang ada jadwal operasi. Emang kampret semuanya gak ada yang percaya. Apaan nih lihatin gue semuanya. Gua yang duduk tersendiri di sofa jadi bahan tontonan mereka. Ekspresi Damar nahan kentut banget. Ilham juga kayak mau ngakak tapi masih menghargai gue. Ceritalah gimana pernikahan lo ke kita, go, pancing Bagas. Ya enggak gimana-gimana, gas. Kayak gak pernah nikah aja lo nanya gitu. Mata Bagas seketika melotot. Maksud lo apa, go? Lo sama anak gue udah. Enggak, ini gak kayak yang lo pikirin. Tenang-tenang. Sampai kejadian, gue kebiri lo, go. Bagas balik rileks lagi. Sedangkan Damar mulai mengungkit hal yang berpotensi gede nyudutin gue. Lo pada inget gak sih pas kita SMA dulu, kita tuh pernah ngomong entar kalau punya anak bakal kita jodohin, ungkit Damar. Oh iya, Virgo kan yang ngusulin ide itu. Sahut Ilham. Dalam hitungan detik ketiganya memandangi gue. Khususnya Bagas. Gue benar-benar diperlakukan kayak babi ngepet yang ketahuan warga. Janjinya kan anak kita yang dijodohin, kok lo melenceng sendiri, go. Sambung Damar ngompor-ngomporin. Ya namanya juga manusia tempatnya salah dan khilaf, balas gue. Kalau gue jodohnya cepet kayak kalian mah bisa aja anak kita dijodohin. Makanya omongan tuh dijaga, go. Lo dari anaknya Bagas kecil udah bercandain mulu sih dia jadi istri lo kalau gede, ini Ilham yang ngomong. Gue nitipin anak gue ke orang yang salah selama ini, gumam Bagas terkesan banyak beban penyesalan. Abis udah, gue gak bisa berkutik lagi. Terserah mereka, gue udah ikhlas menjalani ledekan ini seumur hidup gue. Menjelang sore baru gue bisa terbebas dari sofa penghakiman. Dari tadi gue berasa duduk di atas bara api karena harus mutar otak mikirin jawaban dari setiap pertanyaan yang sohib gue ajuin.
Untungnya Damar sama Ilham udah balik. Gue juga mau balik rencananya. Ini lagi masukin barang Rara ke bagasi mobil. Go. Gas. Bagas ikutan berdiri di belakang mobil gue. Kenapa gas? Ada yang mau lo bilang ke gue? Ada. Gue mau nanya ini sama lo dari tadi tapi gak mungkin karena ada Ilham sama Damar. Apaan tuh? Akhirnya kita berdua duduk di bagasi yang terbuka. Bagas kayaknya mau ngobrol serius. Lo kapan terakhir kali tidur sama cewek? Bagas nanyanya to the point banget. Kapan? Gara-gara pertanyaan ini gue jadi teringat kenangan lampau. Masih ngebekas banget di masa itu gue punya pacar. Hari itu gue libur kuliah dan rencananya mau ekem-ekem di kos pacar gue. Udahlah pemanasan dan nyiapin pengaman, tiba-tiba aja gue dapat telepon dari sekolah Rara. Usut punya usut gue yang ditelepon duluan karena gue ngasih nomor ke wali kelas dia pas ambil rapot. Pas gue ngangkat telepon, gue disambut sama suara tangisan Rara. Rara kenapa? Kok nangis? Om Igo. Rara kejepit di jendela, dateng sekarang, lututnya berdarah, takut dipotong kakinya. Saat itu gue gak ngerti kenapa cowok brengsek kayak gue bisa langsung pakai lagi baju gue yang udah sempat kelepas. Cewek gue sampai bingung, mana dia udah buka baju juga. Go, mau kemana? Nggak jadi nih. Ponakan gue kejepit jendela, dia nangis kejer. Ponakan, kamu bukannya belum punya ya? Sehari setelah itu gue diputusin sama cewek gue. Tapi gue gak nyesal karena bisa datang di saat Rara bener-bener butuh orang dewasa nemenin dia. Dia yang terbaring di ranjang UKS seketika duduk rentangin tangannya lebar-lebar pas lihat gue di pintu. Om Igo, Rara kok bisa sampai kejepit jendela sih? Bandel banget, abis ngocehin dia, gue lihat lututnya yang udah diobati. Sakit banget gak kaki Rara? Rara mengangguk dengan bibir manyun mau nangis. Ya udah sini om gendong. Gue gendong dia dari depan. Dia meluk leher gue. Woi, Go, kenapa lo malah nyengir sendiri? Bagas nyenggol kaki gue, ngebuyarin kenangan yang lagi melintas sekilas di kepala gue. Tadi lo nanyakan kapan terakhir kali gue having sex sama cewek gue. Mau lo percaya atau enggak tapi gue jujur gas. Terakhir kali itu pas Rara kelas 3 SD. Abis itu udah gak pernah gue. Lah kenapa? Gue senyum tapi nundukin kepala gak mau bilang alasannya ke Bagas. Tapi sebenarnya semua karena Rara. Pas gendong dia saat itu gue jadi mikir, gimana kalau bocah yang gue gendong saat itu juga bakal dirusak cowok kayak gue. Gak lagi-lagi deh gue abis itu. Go. Semisal suatu hari lo nyakitin anak gue, tolong balikin dia ke gue secara baik-baik. Gue gak mau tahu, lo harus anterin dia sendiri, jangan sampai gue temuin dia yang datang sendiri. Gue gak bisa janji, gas. Lah kenapa? Soalnya gue gak ada rencana buat pulangin Rara ke lo. Jawaban gue bikin Bagas mingkem. Mungkin dia rada gak percaya kalau gue yang dia kira begajulan bisa serius juga sama cewek. Dari pintu muncul Rara yang gak tahu sejak kapan berdiri di sana. Melihat gue dan Bagas duduk bareng, dia nyamperin kita. Papa ngapain? Pasti marahin Om Igo lagi ya? Jangan gitu tahu pa. Nanti papa cepat tua marah-marah terus, protesnya. Dia sampai duduk di tengah-tengah kami kemudian mengapit lengan gue. Om, balik yuk. Gue sama Bagas lirik-lirikan. Dalam hati gue ngomong, maaf aja nih gas anak lo lebih milih gue. Om Igo, Rara mau latihan basket buat turnamen ya. Gue mengalihkan pandangan gue dari handphone ke dia yang udah pakai baju basket. Cuma iya Rara, hati-hati ya di jalannya. Kalau ada yang iming-imingi permen jangan diambil nanti lo dijadiin tumbal proyek, gue panjangin kalimat gue. TCK, HP mulu sih dari tadi. Ya terus harus gimana atuh Ra? Ya gimana gitu kek, kan istrinya mau pergi, ya minimal ada kontribusinya lah. Dia udah ngambil tasnya, kirain dia langsung mau pergi,
tapi usut punya usut dia udah berdiri di depan gue. Apa nih apa? Goda gue meski tahu dia mau minta uang lagi. Heran uangnya lenyap kemana, dicemilin apa ya? Om, sebagai seorang suami yang baik, rajin, pandai, murah hati, dan dermawan, sudah seharusnya memberikan kontribusi berupa subsidi uang jajan untuk latihan basket. Kebayang gak sih di saat yang lain lagi jajan es doger abis latihan, sedangkan Rara cuma bisa ngeliatin sambil minum air ludah sendiri, tega emangnya. Petik 2. Urusan duit gini lancar banget, tertata rapi bahasanya. Giliran disuruh pidato depan kelas nyap-nyap dia. Gue merogoh kantong celana gue, kebetulan ada uang 50.000. Nih, nyengirkan lo. Ih makasih. Baik banget deh, jadi makin sayang sama uangnya. Dah sana lo pergi deh. Gue gak bisa anterin, abis ini gue mau ke rumah sakit juga, jalur kita beda. Nyaui gak apa-apa. Tapi nanti sore abis latihan bisa jemput Rara gak? Iya. Sebut aja nama gue 3 kali auto dateng gue, tanpa pikir panjang gue mengiyakan permintaan dia. Janji ya? Iya, Rara. Pasti dijemput. Sore dok. Sapa perawat yang lewat. Sore juga, mau ke kantin ya. Titip kopi dingin dong, sus. Gue melepas penutup kepala gue. Operasi usus buntu udah kelar, tinggal kasih penjelasan ke keluarga pasien. Gue gak ada jadwal bedah lagi seharusnya tapi mendadak rekan sesama dokter masuk ke ruangan gue, gak cuma sendiri tapi bawa mahasiswa residen juga. Dokter muda yang lagi menempuh pendidikan buat ambil spesialis. Dok, ini saya bawa dokter residen tingkat 1 nih, katanya lagi nyelesain laporan seputar bedah kolon. Selesai nganter, rekan sejawat gue tadi ninggalin ruangan. Dokter residen itu masih muda, cantik juga. Dia berdiri ngelihatin gue sambil megang laporan di tangannya. Oh iya, mari duduk dulu. Mau kopi? Tawar gue memecah kecanggungan. Gak usah, terima kasih dok, ngerepotin. Oh ya udah, kalau kamu haus bisa ambil minum sendiri di samping ya. Baik, dok. Dia duduk dengan canggung terlebih ketika gue ikut duduk di depannya. Jadi gimana? Kamu boleh tanya apa aja yang perlu kamu ketahui seputar penelitian kamu. Kecanggungan tadi kian menipis, kami lebih santai ngobrolnya. Gue lihat kartu tanda pengenal dia, namanya Hanisha. Terlalu banyak yang dia tanyain, gue jadi ikut larut juga dalam menjelaskan sampai-sampai gak cek handphone. Udah nih, ada lagi gak mumpung saya senggang? Kayaknya udah cukup deh. Mungkin lain waktu kali ya kalau saya perlu data lagi bisa bertanya ke dokter. Dengan senang hati, gue nunggu dia buat keluar tapi kok dia gak kunjung berdiri. Dokter kalau gak keberatan apa boleh saya traktir makan malam, hitung-hitung bentuk terima kasih. Gue lihat jam tangan gue. Boleh, seharusnya sih gak apa-apa, kebetulan gue belum makan siang. Mau makan di mana nih? Naik mobil saya aja ya. Boleh banget, dok. Ya ampun baru nemu deh dokter seramah ini. Hanisha berhenti ngomong pas gue lihatin. Kamu tunggu di parkiran gak apa-apa kan saya mau ganti pakaian dulu. Siap dok. Gue melepas pakaian serba hijau yang gue kenakan kemudian pakai baju yang lebih santai. Hanisha menyarankan restoran seafood yang gak jauh dari rumah sakit. Dok, mau pesan apa? Petik 2. Apa ya? Kamu deh yang pesenin, kamu kan langganan di sini ya. Pilihin aja yang menurut kamu enak. Hanisha melakukan seperti yang gue minta. Sementara gue meminta izin ke pihak restoran buat cas handphone gue yang lowbat. Hanisha anaknya asik banget, satu frekuensi ke gue. Kalau lagi ngobrol gini sama dia, gue jadi kepikiran apa Rara juga ngobrol gini ya sama cowok seusianya. Gimana dia saat bareng sama cowok lain? Hanisha ngoceh panjang lebar tapi percayalah gue gak dengar apapun. Gue malah senyum karena bayangin Rara yang ngoceh gini di depan gue. Dok, dokter udah punya pacar. Pacar?
Gue memasukkan satu suapan deset ke mulut gue. Kemudian menjawab, enggak sih. Tapi dengar-dengar dokter udah nikah. Bentar, ngomongin soal nikah, gue ngerasa udah ngelupain sesuatu deh. Oh iya Rara, gue kan harusnya jemput dia. Sekarang jam berapa ini coba? Udah jam 8 malam. Gue buru-buru ngambil handphone gue yang sementara dicas. Makanan gue belum habis tapi gue cabut duluan. Banyak telepon tak terjawab dari nomor Rara. Gak cuma itu, pas lagi di jalan tol, nyokap nelpon gue. Suaranya sampai bergetar marah nyuruh gue cepat-cepat balik. Seperti yang udah bisa gue bayangin, kejadian 2 hari yang lalu terulang kembali. Tapi kali ini Rara gak berlutut di lantai, dia berdiri ngadepin nyokap yang marah besar. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang. Makin hari makin gak tahu diri kamu. Saking marahnya nyokap sampai lemparin kotak tisu dari meja ke arah Rara. Coba aja kalau menantu saya Revita, gak bakal dia mancing saya marah begini. Hadah, alasan kamu apa lagi? Macet, atau ganjen sama cowok lain? Maaf ma, Rara salah banget. Padahal udah janji gak bakal pulang malam, tapi Rara masih aja kecewain mama. Rara juga siap menerima hukuman dari mama, mohon Rara begitu lirih. Kok jadi dia yang meminta maaf, harusnya kan gue yang jelasin ke nyokap kalau ini semua salah gue yang telat jemput. Bagus deh kalau kamu nyadar, kalau gitu angkat kaki dari rumah saya sekarang juga. Balik ke rumah orang tua kamu. Gak kuat lagi saya hadepin kamu. Bila perlu gak usah balik sebelum mereka ajarin kamu tata krama. Ma apaan sih kok main usir Rara gitu? Lagian ini tuh salah aku yang telat jemput dia. Gue berusaha belain Rara, tapi yang gak gue ketahui ternyata nyokap udah nelpon Bagas. Alhasil sebelum gue selesaiin masalah, Bagas udah datang. Ayo pulang sama papa. Bagas narik tangan anaknya. Gas, janganlah. Gue yang bakal tanggung jawab. Lepasin tangan lo dari anak gue. Bentak Bagas. Papa, Rara, kali ini kamu dengerin papa sekali aja. Jangan terus bantah dan ikutin kata hati kamu. Bagas menghadapi nyokap gue, selama ini hubungan mereka baik-baik aja padahal. Tanpa bermaksud bersikap kurang ajar pada kalian, saya hanya ingin menegaskan jika putri saya tidak pantas untuk mendapat kata-kata seperti tadi. Ah, tante ingin punya menantu idaman yang kabur itu kan. Kalau gitu cari dia aja, udah bagus anak saya nyelamatin harga diri putra tante. Gue berusaha menghentikan mereka. Gas. Gue minta maaf, ini semua salah gue yang telat jemput Rara. Bagas menutup pintu mobil setelah Rara masuk. Dia melempar senyum sinis. Go, tadinya gue percayain anak gue karena kenal baik siapa lo ya, tapi lo kayaknya lupa satu hal. Bagas nunjuk kencang dadanya sendiri seolah menahan emosi luar biasa. Lo emang suaminya, tapi gue juga sampai kapanpun tetap papanya. Kalau ada apa-apa sama dia, selama gue hidup gue yang bakal jadi pelindung dia. Jadi kalau lo emang gak becus gantiin gue, mending lo lepasin dia deh. Belum lama juga kan, anak gue gak bakal rugi apa-apa kehilangan lo. Bersambung.